Nah, kalau dia jadi 65% berarti 7. Kalau dia turun lagi 55%, 60%, 8. Sampai pada 50%, itu kembali pasti akan 10 repetisi atau 10 ulangan. Nah, supaya Anda tidak mengingat yang banyak-banyak, ya mulai 95% sampai 30% dan seterusnya, Anda bisa memegang kata-kata kuncinya tadi atau rumus-rumus kuncinya tadi. 95% sama dengan satu kali angkatan, 75% sama dengan 5 kali angkatan atau repetisi, kemudian 50% itu bisa sampai 10 repetisi. Ini rumusnya. Ya. Jadi dikatakan bahwa intensitas atau berapa persen intensitas itu berbanding lurus dengan jumlah set dan interval, ya. Tetapi berbanding terbalik dengan repetisi di dalam set. Jadi catatan-catatan itu nanti bisa dibaca-baca ulang, ya. Ya. Program latihan untuk kekuatan. Kalau kita akan memulai satu program latihan kekuatan atau kita bersiap untuk melakukan latihan kekuatan, banyak kita bingung mau memulai dari mana. Ya, maka kita sebenarnya mengawalilah satu latihan kekuatan itu dengan program yang namanya latihan untuk adaptasi anatomi. Ya, sebelum Anda masuk kepada program-program untuk latihan-latihan beban itu, Anda masuk dulu yang namanya adaptasi anatomi. Ya, baru kemudian Anda bisa menggunakan latihan untuk meningkatkan kekuatan maksimal tadi. Kekuatan maksimal sudah oke, atau kita bisa menggunakan untuk latihan daya tahan kekuatan, atau kita bisa juga dengan menggunakan latihan power. Ya. Jadi untuk sebuah program latihan kita mulai dengan latihan adaptasi anatomi. Ya, setelah itu terserah Anda, apakah Anda akan melanjutkan dengan untuk maksimum strength, ataukah strength endurance, ataukah power. Ya, itu dikembalikan kepada program latihan yang Anda siapkan. Ya, untuk adaptasi anatomi, ya, ini Anda lihat metode yang dapat diterapkan untuk adaptasi anatomi ini dengan latihan-latihan sirkuit. Nah, nanti Anda cari latihan sirkuit itu seperti apa. Mudah-mudahan nanti kalau ke bawah kita akan dapat bentuk latihan sirkuit, ya. Jadi lalu kemudian ditujukan kemana? Ke kelompok otot yang secara menyeluruh, ya. Lalu dilakukan pada pos-pos, ya, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, tergantung kita mau menyiapkan berapa pos. Kalau kita cukup 4 pos ya silakan. Kalau ada yang menggunakan 8 pos ya silakan, ya. Pola aktivitas dilakukan berdasarkan apa? Jumlah pengulangan dan waktu. Jadi limit waktu yang kita gunakan. Bisa dengan waktu ataukah berapa kali pengulangannya. Ya. Irama geraknya bagaimana? Irama gerakannya ya sedang, ya, tidak cepat-cepat karena untuk adaptasi anatomi. Teknik gerakannya ya harus benar. Meskipun perlahan, kita harus melakukan bentuk gerakannya secara benar. Karena kalau kita melakukannya dengan tidak benar, maka otot-otot kita mengalami masalah, kita akan mengalami sakit-sakit dan seterusnya. Ya. Ya, lalu jumlah pos yang Anda gunakan otomatis bisa terserah Anda, mau 4, mau 6 sampai 12 pos tergantung. Ya, dan ini akan menentukan kualitas fisik daripada masing-masing orang di pos-pos di program itu untuk sirkuit dan seterusnya. Pembebanan secara, kalau kita lihat pembebanannya, maka itu bisa secara yang dikatakan internal resistance ataukah dengan menggunakan external resistance. Kalau internal resistance berarti kita menggunakan berat badan sendiri. Tapi kalau kita berlatih dengan external resistance, otomatis kita menggunakan beban luar, ya, dengan alat-alat yang kita gunakan itu. Kalau skemanya kita lihat di sini, ya, kita lihat dari bentuk skema diameter otot itu untuk kekuatan maksimal itu yang kita bentuk, ya, adalah ada hipertrofinya atau diameter ototnya kita. Kualitas diameter otot, pembesaran ototnya gitu. Kemudian koordinasi intramuskulernya.
Kalau itu sudah kita dapatkan, kita bisa membentuk yang namanya daya tahan kekuatan. Maka kita harus tahu penyediaan energi yang digunakan atau energi yang kita gunakan untuk latihan daya tahan kekuatan itu apa. Berarti kita menggunakan yang nama energi baik itu aerob maupun anaerob. Tapi kalau untuk kekuatan yang cepat ya, atau yang eksplosif tadi, atau yang bentuk-bentuk latihan untuk power, maka kecepatan kontraksi otot dan koordinasi intramuskuler atau koordinasi intramuskuler itu menjadi penting. Maka bentuk gerakannya harus yang cepat-cepat. Maka berdasarkan skema yang kita miliki, ya otomatis kita tahu ya untuk bagaimana meningkatkan kekuatan maksimal. Ya, kemudian bagaimana daya tahan kekuatan dibentuk. Ya, kalau kita ingin memiliki daya tahan kekuatan aerobik, maka kita gabungkan kekuatan maksimal dengan daya tahan aerobik tadi. Kekuatan maksimal, daya tahan aerobik, maka otomatis Anda sedang melakukan yang namanya latihan daya tahan kekuatan atau strength endurance. Ya, jadi kita juga bisa mengetahui bagaimana kekuatan yang cepat itu dibentuk atau kekuatan atau power itu dibentuk. Ya, kita memperoleh kekuatan atau power itu bila melakukan latihan-latihan kekuatan dengan kecepatan kontraksi yang tinggi, ya, dan dengan latihan neural atau latihan neural. Ya, latihan neural itu seperti apa nanti di belakang akan kita lihat bentuk-bentuk latihan neural. Karena ada yang kita menggunakan metode hipertrofi untuk membesarkan otot, ataukah kita menggunakan metode neural untuk menguatkan kualitas ototnya. Ya. Dalam sebuah program latihan beban, tadi kita sudah tahu bahwa kita akan memulai dengan yang namanya prakondisi. Ya. Prakondisi itu kalau kita punya program tahunan, 1 tahun program latihan, kita sekarang sedang menyiapkan untuk menuju kepada PON misalnya, maka di tahap persiapan umum itu yang kita lakukan adalah latihan-latihan prakondisi. Ya. Kemudian setelah latihan prakondisi sudah baik, ya, kita sudah memiliki maksimum strength itu, maka di persiapan khusus kita mulai menuju kepada bentuk-bentuk latihan yang untuk membesarkan otot, menguatkan otot. Maka otomatis kita menyiapkan 2 bentuk latihan tadi, 2 metode tadi. Kita bisa menggunakan metode hipertrofi atau menggunakan metode neural. Itu untuk apa? Ya otomatis peningkatan kekuatan secara maksimal, dan itu sudah harus kita lakukan di program persiapan khusus. Ya. Setelah kita masuk pada tahap prakompetisi, maka latihan-latihan kita sudah berbeda, sudah tidak lagi untuk meningkatkan kekuatan maksimal tadi, tapi kita sudah meningkatkan power. Bagaimana meningkatkan power? Otomatis ada bentuk-bentuk latihan yang bisa kita gunakan, misalnya bentuk-bentuk latihan yang ortodoks. Ya. Untuk meningkatkan apa? Ya, untuk meningkatkan daya tahan kekuatan, tapi juga untuk menghasilkan power. Nanti pada tahap kompetisi, ya, baru kita akan juga di samping menggunakan untuk power tadi, ya banyak cara kita bisa gunakan. Ya, bisa dengan metode TCSSM, ya, atau juga dengan metode plyometric. TCSM itu apa? Time Control Speed Strength Method. Ya, jadi salah satu metode untuk meningkatkan power. Nah, sedangkan bentuk-bentuk latihan plyometric nanti Anda mungkin sudah pernah dengar, tapi akan kita sampai juga ke sana. Bagaimana dengan Anda melakukan lompatan-lompatan, hentakan-hentakan, ya, melompat gardus, melompat tangga, beban hentakan-hentakan. Itu yang bisa dilakukan pada waktu bentuk latihan plyometric tadi. Nah, itu otomatis kita melakukannya di tahapan di kompetisi, dekat kompetisi. Jadi ketika masa-masa pertandingan, orang sudah mau bertanding, kita masih bisa menggunakan
metode TCSM atau bisa menggunakan pliometrik. Jangan sampai sudah dekat pertandingan kita abaikan tidak lagi latihan beban. Padahal latihan beban itu wajib kita lakukan setiap 48 jam ya. Itu harus kita siapkan untuk itu. Ya, jadi dalam masing-masing komponen biomotorik itu punya pengulangan sendiri-sendiri. Jadi setiap 48 jam paling tidak kita wajib melakukan latihan untuk meningkatkan kekuatan atau meningkatkan power kita atau ketahanan tubuh kita atau kekuatan maksimum strength kita. Jadi itu bagaimana kita memulai sebuah program latihan mulai dari adaptasi anatomi kita. Jadi situ kita menggunakan latihan-latihan prakondisi di persiapan umum kita. Kemudian nanti di persiapan khususnya itu kita mulai mengarahkan dengan beban-beban maksimal untuk meningkatkan mendapatkan beban yang maksimal tadi. Otomatis kita bisa menggunakan yang namanya metode neural atau juga metode hipertrofi. Kalau itu sudah nanti sampai sudah terbentuk baik, kita masuk pada masa prakompetisi, ya itu kita sudah mulai latihan daya tahan kekuatan, termasuk power pun sudah masuk di prakompetisi. Itu power sudah harus kita mainkan di sana, juga daya tahan kekuatannya kita mainkan di sana. Metode yang kita gunakan bisa macam-macam, bisa ortodoks, bisa TCSM, time control speed strength method itu, ataukah bisa dengan pliometrik. Ya. Untuk latihan-latihan kekuatan ini Anda lihat di situ ada macam-macam ya, ada metode set block ya, ada metode piramid, ada metode superset, ada metode split routines ya, atau metode bondage atau burnout atau bakar habis itu. Bisa juga dengan yang tadi dikatakan apakah sirkuit ataukah juga dengan pliometrik. Dari sisi tujuan latihannya ya, untuk menyiapkan otot ligamen ya, dan jaringan-jaringan pengikat menerima latihan kekuatan dengan beban ringan, beban sampai dengan beban berat ya. Jadi kita menyiapkan ototnya, kita menyiapkan ligamen kita, sehingga sendi-sendi yang kita mau gunakan itu juga sudah siap gitu. Di samping otot ada ligamen, tulang kita itu kan dipegang oleh ligamen ya, baru dibungkus nanti di luar dengan otot-otot tadi. Nah, kalau kita mau latihan otot, ligamen juga harus kita siapkan, sehingga sendi-sendi yang akan kita gunakan dari masing-masing sambungan-sambungan tulang-tulang kita itu juga akan siap ya. Yang berikut, untuk menyiapkan otot atau ligamen dan jaringan pengikat tubuh, maka metode latihan yang paling cocok itu adalah latihan circuit training. Jadi latihan circuit training berarti latihan dalam pos-pos. Terserah Anda mau pakai berapa pos. Bisa 6 sampai 12 pos masih bisa. Tapi kalau Anda punya tim yang sedikit, ya silakan, mungkin bisa menggunakan 4 pos juga sudah bisa. Tapi bentuk-bentuk latihannya harus ada agonis, antagonis. Ada tubuh bagian bawah, tubuh bagian tengah, tubuh bagian atas, itu harus kita desain secara baik sehingga bentuk latihan kita tidak bermasalah. Nah, latihan sirkuit dapat diberikan dalam bentuk latihan tahanan tanpa alat atau dengan alat. Jadi kalau Anda mau menggunakan internal resistance boleh, Anda mau menggunakan external resistance juga boleh. Ya. Contoh latihan sirkuit untuk internal resistance. Ya, kalau kita lihat yang pos 1 itu latihan untuk tungkai, ya, bisa dengan menggunakan, kalau orang latihan otot tungkai, ya macam-macam, semua pergerakan di bagian tungkai itu kita bisa gunakan. Ya, jongkok berdiri, ya kalau itu, ataukah kita dengan squat jam atau tak jam, itu semua bisa. Nah, pos yang kedua untuk karena tadi sudah pos 1 itu untuk tungkai, ya pos yang kedua itu untuk badan sebelah atas. Ya, bisa jadi lengan yang kita gunakan. Ya, nanti pos 3 itu untuk perut. Ya. Pos 4 itu untuk tungkai.
Pos 5 itu untuk badan bagian atas lagi. Dan pos 6 itu latihan untuk punggung. Nah, ini Anda perhatikan ini karena nanti saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk bagaimana melatih sirkuit tadi, ya, melatih sirkuit tadi dengan menggunakan pos-pos. Jadi jangan salah, banyak orang melakukan latihan sirkuit itu tidak beraturan, asal jadi saja gitu. Nah, padahal punya aturan-aturan, ya. Kalau sudah tungkai sudah bagian tubuh sebelah bawah, mungkin naik dulu ke tubuh sebelah atas, kemudian di bagian tengah lagi, di bagian tengah itu ada juga bagian perut di depan, ada bagian punggung di belakang, maka itu harus dikolaborasikan secara baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Ya. Ya, kita lihat di sini ya, dari jumlah repetisinya, jumlah posnya, ya, jumlah sirkuitnya. Ya. Jadi kalau kita mengatur sebuah sirkuit, ya, di sini Anda melihat bahwa kita punya 8 pos, ya. Kalau 8 pos itu Anda lihat saya kasih warna yang berbeda-beda secara vertikal, secara horizontal maupun secara diagonal. Ya. Dengan warna yang sama, artinya pada pos-pos itu bagian yang akan dilatih adalah bagian yang sama. Nah, misalnya warna hijau di situ saya kasih untuk otot lengan, maka di bagian bawah, ya, di atas misalnya push up, di bagian bawah itu ada lengan. Itu secara vertikal, ya. Nah, kalau yang Anda lihat warna kuning itu secara horizontal. Ya, di lompat kanguru misalnya itu untuk latihan tungkai. Maka di horizontal, ujung horizontal yang lainnya adalah untuk latihan tungkai juga. Caranya ya dengan squat. Atau misalnya kita dengan diagonal. Ya, diagonal saya kasih warna yang sama. Misalnya diagonal untuk arm leg, ya. Kemudian itu untuk otot punggung, ya, di backup juga tetap pakai otot punggung. Atau kita di pos diagonal yang lain ada sit up. Sit up berarti untuk otot perut. Nah, setelah sampai di bawah kita dengan crunch juga untuk otot perut. Ya. Jadi intinya harus kita tahu, ya, jumlah repetisinya antara 5 sampai 10 repetisi atau bisa sampai dari 10 sampai 15 repetisi atau dari 15 repetisi sampai 25 repetisi, terserah Anda. Anda silakan mengaturnya. Nah, dari jumlah posnya juga bisa dari 4 sampai 6, ya, atau bisa 6 sampai 8 atau dari 8 sampai 12 station, ya. Silakan Anda. Dari sisi sirkuitnya ya bisa 2 sampai 5 sirkuit, ya. Dari 5 sampai 7 sirkuit maupun dari 8 sampai 10 sirkuit. Nah, sekarang tanggung jawab Anda nanti, ya, Anda menyiapkan salah satu bentuk latihan untuk sirkuit, dan silakan Anda mendesain bentuk latihan seperti yang sudah tergambar kepada Anda di sini, sehingga Anda bisa melakukannya untuk masing-masing cabang olahraga Anda. Kalau Anda di sepak bola, bagaimana Anda menggunakan sirkuit untuk cabang sepak bola? Kalau Anda di wusu, bagaimana misalnya nomor sanda, bagaimana Anda menggunakan sirkuit untuk nomor sanda Anda? Dan kalau misalnya Anda menggunakan misalnya di boxing, ya, atau kickboxing, bagaimana Anda menggunakan sirkuit untuk latihan seorang atlet kickboxing? Jadi modelnya bisa sama, tetapi prioritas otot yang mau kita bangun itu harus kita lakukan secara berbeda, karena masing-masing cabang memiliki kualifikasi yang berbeda-beda. Ya, ini kita lewat saja. Ya, kita nanti untuk bisa menggunakan nanti external resistance, ya. Misalnya untuk latihan tungkai kita menggunakan squat, ya. Di pos 2 untuk lengan kita menggunakan bench press, ya.
Di pos 3 untuk otot-otot perut kita gunakan sit up. Di pos 4 misalnya untuk tungkai lagi kita menggunakan yang namanya leg extension. Ya. Latihan untuk badan atas atau bagian lengan maka kita bisa menggunakan pull over. Ya. Kemudian latihan untuk otot punggung kita otomatis bisa menggunakan back up. Nah, di bagian tungkai lagi kita akan menggunakan leg curl. Ya. Dan kemudian untuk beban bagian atas lagi atau ekstremitas eksterior, ya, maka kita bisa menggunakan high pull, ya, tarik ke atas itu. Ya. Ini bentuk-bentuk latihan sirkuit dengan menggunakan beban luar, ya. Tadi ada beban dalam, ada beban luar. Ya. Nah, ini kalau Anda lihat dengan menggunakan alat, ya, silakan Anda pilih saja. Ya. Kalau ekstremitas bawah, Anda identifikasi ekstremitas bawah itu ada bentuk-bentuk gerakan apa. Ya, ankle rotary, leg press, squat, deadlift, lunge, ya, step up, adductor press, leg extension, dan seterusnya. Tapi kalau Anda untuk ekstremitas atas atau eksterior, ya, maka Anda bisa menggunakan bench press, incline press, military press, ya, behind neck press, butterfly, ya, bisa arm curl, ya, band of rowing. Tapi kalau beban-beban untuk abdominal itu bisa menggunakan sit up, ya, abdo crunch, leg lift, ya. Kalau untuk upper back atau muskul, ya, untuk bagian bawah itu ya bisa dengan back up, ya, diagonal cross, diagonal cross back up, ya, atau lower back press, ya. Itu bentuk-bentuk latihan. Kalau Anda tahu itu, tinggal Anda kawinkan. Oh, saya mau menggunakan sirkuit, maka ada harus campuran, ya, yang mana yang menggunakan ekstremitas bawah, yang mana yang menggunakan ekstremitas atas, yang mana yang kita gunakan untuk abdominal, dan mana untuk lower atau upper back, ya, dari masing-masing otot itu. Ya. Halo. Ya Pak, ya Pak. Jangan tidur ya. Sudah tidur ya? Ya Pak, iya. Ya. Tidak Pak. Tidak Pak. Nanti untuk peningkatan beban latihan, ya, ya Anda bisa melihat, jangan sekaligus menambah beban dari semuanya. Anda bisa menambah salah satu di antaranya saja, ya. Misalnya tambah jumlah station dari 2 station di eksternal bawah tadi, ya, atau menjadi 3 station, ya. Atau misalnya dari 2 station di eksternal menjadi 3 extension, atau dari 1 menjadi 2, ya, atau dari 1 menjadi 2 dan 3. Jangan sampai semuanya ditingkatkan. Bebannya ditingkatkan, ya, pos-posnya ditingkatkan, waktu angkatannya ditingkatkan, maka semuanya tumpang tindih. Sebaiknya peningkatannya dilakukan satu-satu. Apakah Anda mau menambah pos, ataukah Anda hanya menambah bebannya saja, posnya masih tetap, ya, itu bisa didesain oleh seorang pelatih. Ya. Kalau tambah jumlah repetisi bisa dikatakan dari 8 sampai 15 repetisi, ya. Jadi kalau tambah jumlah sirkuit, ya terserah Anda, bisa dari 24 menjadi sampai 4 sampai 6 sirkuit, ya. Meskipun tadi cuma 4 sirkuit, Anda bisa tingkatkan sampai 6 sirkuit. Tapi kalau jumlah stationnya ditambah jumlah repetisi sirkuitnya, maka Anda lihat bisa dari 10 stasi atau 10 station menjadi 12 station, ya. Atau dari 4 pos menjadi 6 pos, atau menjadi 6 sirkuit. Dari 12 repetisi bisa ditingkatkan sampai 15 repetisi, tapi otomatis ditingkatkan secara bertahap, tidak bisa satu kaligus, ya. Kalau satu kaligus orang semua bisa pada tidak kabur, habis besok tidak ada lagi yang mau datang berlatih, ya. Untuk menentukan beban maksimal tadi di awal untuk mencari 1 RM tadi ada 2 cara, ya. Jadi ada 2 cara itu.
Anda bisa mencari sampai angkatan yang paling berat ya. Jadi mulai dari beban yang cukup berat, lalu kemudian ditambah secara bertahap ya, baik 2,5 kilogram sampai 5 kilogram, atau ditentukan beban yang cukup berat, lalu coba diangkat sampai jumlah yang terbanyak. Itu cara-cara untuk mendapatkan 1 RM ya. Ini contoh supaya Anda jangan sampai bingung ya. Untuk menentukan 1 RM di squat ya, kita beban di pundak dan kita jongkok ke bawah ya. Dilakukan di rak ya. Nah, ambil beban katakanlah 100 kilogram. Lalu coba lakukan 1/4 squat ke bawah. Nah, atau setengah squat ya. Kalau mampu, maka beban ditambah dengan lempengan ya, mungkin 5 kilogram. Jadi pada tiap sisi ya, di sebelah kanan ditambah 5 kilogram, di bagian kiri ditambah 5 kilogram, otomatis beban kita yang tadi 100 kilogram itu sudah menjadi 110 kilogram. Jangan ditambah sebelah saja, sebelah tidak, maka bebannya pasti akan miring sebelah gitu ya, tidak mungkin bisa mengangkat secara baik. Ya. Lalu coba lagi didorong dengan squat yang sama tadi. Kalau mampu, turunkan lagi barbel, tambah lagi lempengan misalnya 5 kg pada tiap sisi, maka otomatis ada tambahan lagi 10 kg. Berarti bebannya sudah menjadi 120 kg. Jadi coba ditingkatkan lagi dengan menambah lagi ya, misalnya 2,5 kg sebelah, 2,5 kg di sebelah, atau 2 kg, 2,5 kg di sebelah pada masing-masing sisi. Ya. Misalnya pada sampai sudah 125 kg itu ya, atlet kita turun mau naik lagi sudah tidak mampu naik lagi. Ya. Kalau sudah tidak mampu naik lagi, maka catatlah itu ya, beban 120 kg itu yaitu kemampuan maksimal atlet tersebut. Nah, jadi untuk menentukan yang namanya 1 RM itu jangan lupa itu harus berdasarkan trial and error. Jadi coba-coba, kita mencoba dengan sekian, masih mampu kita naikkan lagi, coba dengan beban sekian ya. 5 kilo sebelah, 5 kilo sebelah, kita coba lagi. Ternyata dia masih mampu, kita tambah lagi 5 kilo sebelah, 5 kilo sebelah. Angkat lagi dengan squat, masih berdiri, ternyata masih bisa. Kita tambah lagi 2 kilo setengah di sebelah, 2 kilo setengah di sebelah. Ternyata waktu kita mau berdiri lagi sudah tidak kuat. Maka catatan terakhir sebelum dia tidak kuat itu berapa? Itu dicatat sebagai 1 RM. Ya, begitu ya. Ya. Cara yang berikutnya bisa dengan letakkan beban. Katakanlah sebagai contoh kita pasang beban 100 kg ya. Coba angkat beban tersebut dengan gerak squat. Jadi beban squat tadi ya. Berapa kali beban tersebut dapat diangkat? Apakah 1 kali? Ataukah 2 kali? Ataukah 3 kali? Ataukah 5 kali? Ya. Kalau bisa melakukan sampai 3 kali, maka beban 100 kg tadi itu adalah beban yang dikatakan beban 95% dari kemampuan maksimal. Ya, jadi kalau 95% kita pakai sistem itu, maka kita akan 95% itu ada sama dengan 3 kali angkatan. Ya. Mengapa? Karena dalam rumus persen itu beban latihan yang diberikan kekuatan yang terbesar yang dapat diangkat dengan 1 RM itu adalah 55% tadi. Ya. Jadi kalau turun 5%, maka repetisinya ditambah 1 gitu. Jadi 95% sama dengan 1 kali. Kalau kita turun lagi misalnya dari 90%, maka bebannya kita tambah 1 lagi menjadi 2 kali angkatan. Begitu seterusnya ya. Sampai Anda kata-kata kunci yang tadi saya katakan ya. Untuk 95% sama dengan 1 kali, kemudian 75% sama dengan 5 kali, dan 50% sama dengan 10 kali atau 10 repetisi. Itu jangan sampai Anda lupa. Maka secara grafik untuk mendapatkan repetisi 1 sampai 3 itu kita masih katakan sebagai 95% ya. 4 sampai 6 repetisi itu bisa masuk dalam 90% ya. Dan seterusnya 7 sampai 8 repetisi kita katakan sebagai 85%. Jadi di antara itu ya. Kalau 7 sampai 8 repetisi kita anggap itu sebagai latihan dengan intensitas 85%.
Ataukah dia dengan ulangan 9 sampai 10 kali, ya kita katakan itu sebagai repetisi 80%, ya, dan seterusnya. Jadi dengan memberikan beban yang cukup berat dan melihat berapa repetisi yang bisa dilakukan, kita dapat menduga, ya, kita dapat menduga bahwa dengan margin kesalahan yang kecil, ya, kekuatan maksimal atau kelompok otot tersebut itu dapat kita minimize. Maka kelompok-kelompok otot itu bisa mendapatkan hasil yang juga maksimal untuk apa yang kita latih. Di samping yang sudah disampaikan banyak-banyak tadi, ya, disampaikan banyak-banyak tadi, kita juga punya cara-cara tradisional. Misalnya Anda berlatih di kampung-kampung sana, besok Anda jadi guru di kabupaten kota, ada yang di kecamatan, bahkan sampai ke desa. Misalnya kalau SD itu kan masih sampai ke desa ada. Ya kalau SMP, SMA itu masih bisa ada di kecamatan, ya, di kabupaten. Tapi kalau SD itu lebih banyak, ya, banyak masih di desa-desa itu ada SD. Ya, kalau Anda ditugaskan di sana, Anda tidak memiliki beban-beban sirkuit, ya, mesin-mesin kinestetis dan segala macam, maka Anda bisa menggunakan ini sebagai patokan-patokan Anda. Ya. Ya, misalkanlah kita menggunakan untuk high pull, ya, rowing, ya, press, ya, itu kita bisa menggunakan sepertiga dari berat badan Anda. Maka Anda harus tahu dulu yang pertama berat badan Anda berapa, sehingga Anda berdasarkan berat badan Anda itu Anda bisa menyusun, tahu sepertiga dari berat badan saya berapa. Kalau berat badan saya 100 tapi saya tidak tahu, wah cuma saya anggap 85, maka tentu akan terlalu ringan, atau begitupun sebaliknya. Ya. Tapi untuk otot-otot yang ada di lengan, ya, untuk curl, tricep, ya, ini Anda berlatih tricep dan segala macam, itu kita menggunakan beban yang 1/4 dari berat badan. Ya. Kalau untuk otot-otot lengan yang cukup besar, ya kita bisa tidur menggunakan bench press dan segala macam itu, ya, antara 1/4 berat badan, tapi kita tambah dengan 5 kg lagi. Jadi 1/4 plus 5 kg. Itu untuk otot-otot bagian lengan sini, ya. Tapi kalau otot-otot tungkai misalnya di bagian bawah, otot-otot tungkai ini kan otot-otot yang besar. Otot-otot besar maka pasti dia mampu mengangkat beban yang lebih berat lagi. Maka kita menggunakan 1/2 dari berat badan kita. Nah, jadi kalau berat badan kita 80, otomatis kita pakai beban yang 40 kg. Nah, ini menjadi acuan standar. Ya. Jadi itu hanya acuan standar untuk menentukan 1 RM atau sebagai patokan ketika Anda melakukan latihan di pedesaan tidak memiliki alat fasilitas yang lengkap, tapi Anda tetap masih bisa menggunakan patokan-patokan berat badan Anda sebagai ukuran latihan-latihan Anda tidak keliru. Ya. Kita punya catatan bahwa latihan yang hanya dapat diangkat 1-2 kali itu tidak berguna. Meskipun untuk maksimum strength itu kadang digunakan, ya, tapi tidak disarankan untuk itu. Ya, apalagi kalau Anda latihan-latihan untuk power, tidak mungkin menggunakan hanya untuk beban 1-2 kali itu. Anda bisa menggunakan beban antara 8-12 kali dan seterusnya, ya. Ya. Ya, tadi ini catatan yang sudah saya sampaikan, ya, untuk memperoleh kekuatan yang maksimal tadi. Anda menggunakan 2 cara, ya. Yang pertama adalah dengan hipertrofi, sedangkan yang kedua adalah dengan metode neural. Jadi untuk kita membangun kelompok otot karena kekuatan berbanding lurus, ya, Anda hipertrofi artinya terjadi pembesaran. Jadi Anda latihan beban dan otot kita membesar. Nah, kalau otot kita membesar, itu kita membentuk otot, yaitu namanya metode hipertrofi. Tapi kita melatih, tetapi otot kita tidak membesar, tapi kualitasnya bagus, ya, itu kita menggunakan metode-metode yang disebut dengan metode neural. Ada ciri-cirinya, ya. Misalnya kita menggunakan metode hipertrofi, maka beban latihan kita ringan, ya, antara 30% sampai 60% dari kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal tadi kan sudah diukur, ya.
Repetisinya banyak, karena ini korelasi ya, antara 30% sampai 60%. Ya, kalau 30% berarti sekitar 14 kali gitu. Kalau 60% berarti 8 kali. Angka-angka itu didapat dari mana? Ya, angka-angka itu didapat dari tadi yang rumus itu. Bagaimana mencari 95% sama dengan 1 kali angkatan, 75% sama dengan 5 kali angkatan, 50% sama dengan 10 kali angkatan. Jadi kalau 60% berarti hitung saja menjadi 6 kali angkatan. Ya. Lalu gerak iramanya bagaimana? Kontraksinya harus perlahan. Jadi kalau kita misalnya bench press ya, kita angkat ini beban kita antara 8 sampai 14 kali, dan kita angkatnya perlahan. Gitu ya. Kita angkat lagi. Jadi kita tidak bisa angkat cepat. Itu berarti kita untuk membuat otot kita menjadi membesar, atau kita untuk melatih otot-otot bicep ya. Kita angkat pun harus satu gitu ya. Jadi iramanya atau kontraksinya perlahan ya. Tapi kalau Anda mau menggunakan yang metode neural, maka intensitasnya tinggi. Mulai 75 sampai 80%. Jadi antara 4 repetisi ulangannya itu ya. Jadi repetisinya sedikit tapi kontraksi gerakannya cepat ya. Misalnya untuk otot ini, tiang 1, tiang 2, tiang 3 gitu ya. Nah, itu kita membuat otot kita tidak membesar ya. Ya. Jadi kualitas otot kita tetap terjaga ya, tetapi otot kita tidak membesar. Nah, ini untuk cabang-cabang olahraga bela diri, tinju ya, karate, taekwondo, wushu, kickboxing, tidak disarankan untuk badan kita besar, otot-otot kita besar. Karena semakin otot kita besar, apalagi di otot-otot lengan sini, kalau otot-otot kita besar, ya pasti pukulan kita full power, keras gitu. Tetapi yang full power tadi itu menjadi lambat. Setiap kali kita mau pukul, lambat. Petinju itu kan cepat sekali. Anda pukul, dia hanya bergeser sedikit, sudah salah. Apalagi kalau otot Anda membesar, maka gerakan Anda pasti akan ketahuan. Ya, jadi petinju-petinju itu tidak disarankan untuk membesarkan otot-otot lengannya ya. Nah, itu menjadi catatan penting ya. Ada juga yang metode untuk konservatif ini ya, ortodoks tadi itu. Jadi untuk meningkatkan kekuatan maksimal bisa digunakan, juga untuk meningkatkan kekuatan yang cepat tadi atau eksplosif atau power tadi. Ya, itu juga bisa digunakan. Jadi metode konservatif itu menggunakan intensitas antara 40 sampai 60%. Bagaimana repetisinya? Ya antara 8 sampai 12 repetisi. Maka rumus-rumus tadi jangan lupa supaya menempatkan repetisi-repetisi itu jangan sampai keliru terus ya. Ada juga dengan metode tadi itu ya, TCSSM itu ya, atau orang bilang time control speed strength method tadi. Halo? Ya. Sedikit lagi ya, latihan kekuatan kita menggunakan time control speed strength itu ya. Untuk apa tadi yang di bagian pertama sudah dikatakan, di dekat-dekat masa-masa kompetisi itu kita menggunakan salah satunya adalah time control speed strength itu, TCSM itu. Ya, bisa juga dengan metode yang lain, plyometric tadi itu ya. Ya. Latihan kekuatan atau latihan kekuatan yang cepat atau latihan power itu didapat melalui memperbaiki koordinasi intramuskuler itu. Kemudian ditransfer melalui latihan-latihan pliometrik bisa, atau latihan dengan metode TCSM tadi. Jadi TCM itu apa? Itu metode latihan kekuatan untuk mendapatkan power ya. Jadi intensitasnya, beban latihannya cuma antara 30% sampai 80%. Ya, tapi dengan beberapa subset yang maksimal terdiri dari 5 repetisi, dan antara setiap repetisi diberikan istirahat ya 3 sampai 15 detik ya. Dan antara tiap subset ada istirahat juga sampai 60 detik ya. Ini kalau istirahat antara tiap set itu bisa 2 sampai 3 menit. Jadi antar repetisi istirahatnya lebih pendek, antar set istirahatnya lebih panjang ya.
Ya, untuk program latihan untuk membangun otot ini ada beberapa bentuk ya, ada subsistem sistem set tadi ya. Misalnya kita dengan menggunakan intensitas 50%. Ya. Intensitas 50% berarti tadi berapa? 10 repetisi. Ya, kita pakai 5 set. Ya. Dengan tata cara yang sudah digambarkan tadi,